Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Hadis nomor 1401 halaman 807. An Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik, qala, dia berkata, kana benu Abi Tolhata yashtaki, anaknya Abu Tolhah sakit. Maksudnya adik tirinya, karena Abu Tolhah bapak tiri, menikah dengan ibunya Anas, Ummu Sulaim. Fa kharaja Abu Tolhah, lalu Abu Tolhah pergi berangkat keluar kota untuk mencari nafkah. Pedagang besar kan ya. Hadisnya kemarin dibahas dalam tafsir Ali Imran. Beliau orang yang paling kaya karena kebun kurmanya paling banyak. Faqubido sobi, dalam perjalanan dia berangkat itu anaknya wafat, meninggal dunia. Falamma raja'a Abu Tolhah, lalu ketika Abu Tolhah pulang, dia langsung tanya, ma fa'ala bani, sedang apa anakku, bagaimana kondisi anakku. Qalat Ummu Sulaim, ibunya Anas berkata, huwa askanu mimma kana, dia sekarang lebih tenang daripada sebelumnya. Ini kalimat kiasan yang diperbolehkan dan tidak bermaksud berbohong, ya. Tapi tujuannya untuk menenangkan suaminya dulu, karena baru pulang dari luar kota, capek, ya. Suaminya mengira pasti lebih tenang itu berarti lebih baik, berarti lebih sehat. Padahal yang dimaksud oleh Ummu Sulaim lebih tenang itu ya sudah meninggal. Kalau sudah meninggal kan lebih tenang, ya. Tidak ada penyakit lagi, dia tidak merasakan kesakitan. Kenapa Ummu Sulaim mengungkapkan bahasa kiasan seperti itu? Untuk memenuhi hak suaminya dulu. Faqarrabat ilaihil asya, Ummu Sulaim menghidangkan makanan malam seperti biasa. Fata'asya, lalu dia pun makan dengan lahap. Tsumma asaba minha, kemudian tidur dengannya. Falamma faragha, ketika selesai, dalam riwayat lain, ini yang kemarin hari Ahad dibahas, ketika Ummu Sulaim melihat suaminya sudah terpenuhi ya haknya, makannya, tidurnya sudah cukup, baru Ummu Sulaim terus terang bahwa anaknya itu sudah meninggal dunia. Dalam riwayat lain Ummu Sulaim bertanya sesudah terpenuhi hak suaminya ini, Pak, kalau ada orang nitip sesuatu ke kita lalu dia mengambil titipannya itu, bolehkah kita menahan-nahannya? Abu Tolhah langsung menjawab spontan, ya enggak boleh, itu titipan amanah, berikan kepada yang punyanya. Maka kata Ummu Sulaim, fal tahtasib
bibenika, maka harapkanlah pahala yang besar dan sabarlah dengan anakmu, karena anakmu yang tadi kamu tanyakan baru meninggal tadi sebelum kamu pulang gitu. Nah, kalau di sini warusobiyah, baru sekarang silakan kuburkan. Sebelumnya ketika tahu Abu Thalhah rombongannya pulang, kata Ummu Sulaim kepada keluarganya, jangan ada yang memberitahukan kematian anakku ini sampai aku sendiri yang memberitahunya. Ya. Di sini para ulama banyak mencatat ya keistimewaan manaqib Ummu Sulaim. Ummu Sulaim dalam hal kesabaran ditinggalkan mati oleh anaknya, dan kesabarannya itu tetap menjadikan dia menjalankan kewajibannya kepada suaminya. Ya. Jadi sariweuh-riweuhna Ummu Sulaim, sesibuk-sibuknya Ummu Sulaim kan pasti sibuk, atau sibuk fisik, sibuk hati ya. Yang namanya anak meninggal dunia, kita rasakan sendiri kan, anak sakit saja karasa capek ku urang ya, padahal kasarna urang teu nanaon, dokter nu ngurusna nya nu ngubaran orang-orang yang ahli atau mungkin ibunya, urang mah teu pati capek. Tapi secara fisik, secara mental terasa lelah. Meski demikian Ummu Sulaim tetap menjalankan kewajiban kepada suaminya. Nah, ini yang sering dicatat oleh para ulama ya, untuk diingat oleh ibu-ibu. Sasibuk-sibukna ibu-ibu, secapek-capeknya ibu-ibu, layani suami ya, berikan haknya sebagaimana harusnya ya. Jadi tong pedah sedang capek, sedang lelah, maka kemudian salaki dahar diantap ya. Da keur sibuk naon, sibuk ngurus jamiyah ya. Sibuk ngurus madrasah, ngurus TK, ngurus sekolah, salaki diantap daharna diantap, dan yang lain-lainnya diantap. Itu sangat kurang beradab ya. Jadi catatan para ulama, meskipun sedang capek lelah, hak kepada suami dipenuhi dulu, dan sesudah suami cukup puas ya, terlihat sudah cukup diberikan haknya, baru kemudian diberitahukan ya ini oleh Ummu Sulaim bahwa anak kamu sudah meninggal dunia. Falamma asba Abu Thalhah, keesokan harinya, di subuh harinya Abu Thalhah pergi kepada Rasulullah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbar. Jadi mati baliknya anu ngambek teh salakina ya. Biasana kan ini dalam konteks ini ya, dalam logika saya, yang seharusnya marah itu istrinya ke suaminya. Lila teuing cenah keluar kota teh, budak gering geus atuh tong keluar kota cenah. Nah, kalau dalam riwayat lain Ummu Sulaim menenangkan suaminya, silakan kalau kamu harus bertugas keluar kota, sudah ada janji, silakan, biar anak kamu saya yang urus. Pan ari ibu-ibu zaman kuari mah teu kitu. Justru nembleukeun we meureunnya ka salaki. Wah atuh cenah dek ka mana? Yo budak gering. Atuh da. Salaki kan boga kewajiban. Ya. Mau cicing ulah di dieu tong ka mana-mana. Ya gitu. Jadi nyusahkeun salaki. Tapi kalau muslim tidak, silakan. Kalau Anda sudah ada janji, wah tuh pebisnis mah loba janji. Nya. Leuwih-leuwih teh ustad janjina ge. Harus ke sini, harus ke sana, silakan. Biar anakmu saya yang urus. Dan di sini malah Abu Thalhah yang marah. Ya. Ih cenah pamajikan soleh-soleh teuing, nya kitu-kitu teuing. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, a'rastumul lailah. Ya, ini karena Nabi sudah paham betul akhlak Ummu Sulaim.
Nabi kan satu-satunya rumah orang lain yang Nabi bertamu ke sana ketika tidak ada suaminya itu Ummu Sulaim. Yang lainnya nggak pernah, kata Anas bin Malik. Maksudnya agar tidak dijadikan dalil bapak namu ke rumah seseorang yang nggak ada suaminya, kan nggak boleh. Ya, kalau saya mengizinkan istri saya menerima tamu ketika saya tidak ada, namanya saya dayus. Dayus itu antepan ke pemajikan, dilaknat. Ya, suami yang dayus, yang tidak perhatian, ya mun salah, mun istri kerja deketna jeung saha wae antepan, itu berarti dayus. Ya dilaknat. Bapak-bapak nggak boleh begitu. Tapi ini khusus Nabi SAW hanya ke rumah Ummu Sulaim, sampai tidur di rumah Ummu Sulaim, makan di rumah Ummu Sulaim. Jadi sudah tahu betul, tahu persis ya akhlak Ummu Sulaim. Makanya Nabi balik bertanya, "A'rastumul lailah?" Kamu kan semalam urus, ya urus itu tidur dengan istri kamu. Makanya disebutnya walimah urs, ya walimah yang membolehkan untuk tidur dengan istri. Ya, ada walimah khitan kan, walimah safar, ada walimah urs. Ya. Qala na'am. Abu Talha pun menjawab iya. Qala Allahumma barik lahuma, ya Allah berkahilah untuk mereka berdua. Nah ini doa Nabi boleh ya. Jadi ente punten, ente innalillahi wa inna ilaihi rajiun ungkul, boleh mendoakan berkah. Dan yang sedang berbelasungkawa tong kasinggung ya, ninggal semoga Allah memberkati. Naon cenah mun urang kasinggung, urang cenah tinggalkeun maut ku salaki, ditinggal mati oleh istri, kok kamu mendoakan berkah cenah jiga kanu kawin wae. Nya urang anggapna barokallah teh kanu bahagia, kanu kawin unggul ya. Ya sama seperti saya sekarang gitunya. Ya, berkah bari urang keur sedih gitu, tapi nya tarimakeun dan memang doa berkah itu boleh ya, mun kurang urang teh keur lieur, tapi doa itu diaminkan, semoga berkah dalam musibahnya juga diganti dengan yang lebih baik. Kemudian fawaladat ghulaman, singkat cerita ya dari hubungan semalamnya itu, Ummu Sulaim kemudian melahirkan seorang anak laki-laki lagi. Faqala li Abu Talha, kata Abu Talha kepadaku, ke Anas bin Malik. Anas bin Malik ini ketika Nabi ada di Madinah, usianya Nabi wafat itu usia Anas bin Malik kurang lebih 20 tahun. Jadi ya sekitar belasan tahun lah, budak sanawiyah mu'alimin bisa diandalkan. Ihmilhu, bawa sana ke Nabi hatta ta'tiya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pas lahir itu mungkin dibersihan atau tidak, pokoknya bawa langsung, tidak disusui dulu oleh Nabi, oleh ibunya. Kalau di kita kan dianjurkan disusui langsung oleh ibunya. Kalau Nabi, hadis-hadis yang sudah juga ya, jangan bawa dulu ke Nabi. Fata bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Anas pun membawanya ke Nabi. Wa ba'atsat maubita marot, dan Ummu Sulaim menitipkan kepadanya beberapa kurma. Fa'akhadhahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menggendong anak itu. Faqala, Nabi langsung bertanya, paham Nabi, amahu syai', ada sesuatu yang dititipkan? Qalu na'am, ada tamarat. Ini cenah ibu nitip kurma, ya sini kurmanya. Fa'akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam famadogha, lalu Nabi mengunyahnya. Tsumma akhadha min fi, kemudian mengambil dari mulutnya sampai kurma itu betul-betul lembut.
bisa ditelan bayi. Faja'ala fi sobi, lalu dimasukkan ke mulut bayi, summa hannakahu, kemudian disentuhkan ke langit-langit bagian atas, tahnik gitu-gitunya. Wasammahu Abdullah, dan Nabi pun menamainya Abdullah bin Abi Tolhah, terkenal ya. Dan ini sunnah tahnik ya, meskipun tidak wajib dan tidak muakkadah, karena tidak semua bayi begini zaman Nabi. Dan di riwayat lain dijelaskan, Ummu Sulaim ngomong agar air liur yang pertama masuk ke anak ini air liur Nabi ya. Ciduh Nabi mah hebat ya, duka ciduh ustad ya. Lalu termasuk agar makanan yang pertama kali masuk ke anak ini makanan yang pernah dikunyah oleh Nabi. Jadi mengharapkan berkah dari sana. Jadi ini sering ya saya ditanya, tahnik ini sunnah-sunnah, ini hadisnya jelas. Cuma memang Nabi tidak menganjurkan, tidak memerintahkan, berarti sunnahnya istihbab ya. Dan saya pribadi mohon maaf ya, belum mampu mengamalkannya kulantaran teu tradisi ya, dari sebelumnya. Kemarin oge teu inget ya. Ingat teh eta we ibu-ibu oge nya nyiapkeun pamper, tisu basah sinjang, teu kapikiran korma mah ya. Jadi seandainya mau seperti ini bagus, silakan. Jangan menyebut bid'ah dan itu terlalu berlebihan. Sesuatu yang Nabi amalkan itu berarti boleh diamalkan. Asal tadi ya kurmanya betul bisa ditelan oleh anak, lalu digitu-gitukeun kanu langit-langitnya, itu silakan begitu. Jadi bukan ASI dulu, tapi kurma yang dikunyah oleh Nabi. Kalau sekarang Nabi pewarisnya adalah para ulama, boleh oleh seorang ulama. Ngan cenah tong musok ngarokok, nah bau udur ke bau rokok. Kemudian babun fit tasmiyati bi asmail anbiya wa sholin. Oh ya, saya lupa, di Riyadhus Shalihin itu nanti ada keterangan dari Sufyan bin Uyainah, Abdullah bin Abi Tolhah ini punya anak 9. 9-9-nya semua jadi ulama, dan mereka dari sejak kecil semuanya hafal Quran. Ya, itu berkah doa Nabi SAW. Hafal Quran teh nuduhkeun pintar banyak, urang mah pan teu ararapal nya da hese ngapalkeun. Yang kedua, hafal Quran itu modal untuk memahami Al-Quran. Jadi kalau sudah hafal, ketika faham udah mau lepas. Beda jeung urang ngaji Quran tafsir paham, hari bubar, hari poho barhona lantaran tidak hafal. Tapi kalau dengan hafal nih, sering saya ingatkan ke santri-santri, menghafal Quran lain jang prestise. Yo hafal 30 juznya, diselendangkeun, di wisuda, di foto, status lain ya. Komo dijadikan jualan pasantren mah, nih santri hafal 30 juz, ngarah bisa leuwih mahal sakolana. Bukan ya. Tapi hafalan Quran itu untuk mengikat ilmu, agar ketika kita belajar Al-Quran teu bubar, teu poho ingat. Itu beda saya rasakannya. Jadi hafal kan dibaca dalam sholat, jadi tahu maknanya. Beda dengan ketika kita dulu belum hafal, ngaji ayat eta udah bubar poho ya. Sok bapak-bapak di depan ngaji Al-Quran geus 30 juz nya, di At-Taubah teh lain 30 juz. Kemarin masuk juz 4 berarti geus 38 juz nya, geus leuwih. Apakah kemudian pemahaman yang masuknya 38 juz? Kan kalau nggak hafalnya gitu. Tapi ya mending lah ya, daripada utara ngaji. Tapi minimal kan ayatnya paham sedikit-sedikit meski tidak terlalu sempurna. Kemudian berikutnya bab at-fit tasmiyah bi asmail anbiya wa shalihin. Memberi nama dengan nama para nabi atau orang-orang soleh.
Yang pertama hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an qala lamma qadimtu Najran, ketika aku datang ke Najran. Najran itu dulu ibu kota Kristen ya. Kan dari sana Abrahah ya bikin gereja besar. Najran itu yang datang ke Nabi kemarin surat Ali Imran ya, yang dialog sampai turun surat Ali Imran dari awal sampai ayat 91. Itu pendeta-pendeta Najran. Jadi Najran itu munaina malah meureun Roma ya, Italia atau Inggris. Sa'aluni, mereka bertanya kepadaku, orang-orang Kristennya ataupun mu'alaf yang baru masuk Islam dari Kristen. Faqalu, mereka bertanya, innakum taqra'un, kenapa kalian membaca dalam Al-Quran ya ukhta Harun, maka abuki imrasawi wa makanat ummuki baghiyah. Ini ditujukan ke Siti Maryam. Ketika Siti Maryam pulang bawa orok ya, lalu tetangga-tetangganya memanggil, hei saudaranya Harun, ayahmu bukan orang jelek, ibumu bukan pelacur ya. Biasa diurang sok dikait-kaitin ka indung bapan, bapak maneh soleh, indung maneh soleh, nah cenah ieu boga budak teu kawin heula gitu. Baheula mah aneh, mun ayeuna mah geus teu aneh, si contohan ku artis ya, loba baroga budak teu kawin heula tabrakan. Wa Musa qabla Isa, padahal Nabi Musa sebelum Nabi Isa bikada wa kada, wah jaraknya ratusan tahun ya. Kalau Nabi Musa sekitar 500 tahun sebelum Masehi, berarti jaraknya 5 abad ke Nabi Isa. Nah cenah Siti Maryam dipanggil saudaranya Harun, pan beda abad, beda zaman ya. Dan Mughirah nggak bisa jawab. Falamma qadimtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, sa'altu an dzalik, aku bertanya tentang hal itu. Saya cenah ditanya di orang-orang Kristen di Najran, kenapa ada ayat ya ukhta Harun. Ini juga ada dalam dialog saya dengan pendeta Herlianto ya, yang saya tulis di Islam Liberal itu. Dia mempertanyakan, di Al-Quran juga banyak yang tidak akurat, katanya begitu. Kalau Anda menyebut di Bible banyak yang tidak, di Al-Quran juga sama banyak yang tidak akurat. Itu menunjukkan Al-Quran juga kitab manusiawi yang berhak dihermeneutika, karena kita sedang berbicara hermeneutika. Kenapa orang Kristen butuh hermeneutika? Karena banyak yang tidak akurat. Jadi untuk mengakurat-akuratkan ya, memahami ini apa tafsirnya kudu rada liar, kudu rada ngimpleng, direka-reka, itulah hermeneutika. Mau nanggu hermeneutika, kalau tafsir nggak bisa. Tafsir itu ketat, ada aturan Qur'annya, hadisnya, sejarahnya, asbabun nuzulnya, bahasa. Tuh bisa kumaha urang nafsirkeun. Nah, saya balik ditanya, itu juga di Al-Quran ada yang nggak akurat. Masa Siti Maryam disebut saudara Harun, kan beda zamannya. Nah ini jawabannya. Kata Nabi, innahum kanu yusammuna bi anbiyaihim, orang-orang dulu itu biasa memberi nama dengan nabi-nabi, wassolihina qablahum, dan orang-orang solih sebelumnya. Jadi dikaitkanlah, kenapa? Ya karena Harun itu terkenal baiknya, lembutnya. Kenapa tidak ya ukhta Musa? Ya karena kalau perempuan yang lembut kayak Siti Maryam itu dekatnya ke Nabi Harun, maka dari itu dipanggilnya ya ukhta Harun ya. Jadi boleh memanggil seseorang tidak dengan nama aslinya lalu dikaitkan dengan nabinya. Jika di Al-Quran ya Bani Adam, ya Bani Israel, kan Yahudi zaman Nabi dengan Nabi Israelnya jauh zamannya tuh, hampir 1500 tahun kan. Nabi Yakub, Nabi Ibrahim itu 1500 tahun sebelum Masehi. Kenapa dipanggil hai anak Israel? Israelnya sudah nggak ada.
Ya karena memang dikaitkan dengan nama-nama nabi atau orang-orang sholih. Termasuk hadis berikutnya dari Abu Musa radhiyallahu an, "Wulidali ghulam." Aku dilahirkan untukku seorang anak laki-laki. Fataitu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku langsung datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasammahu Ibrahim. Beliau menamainya Ibrahim. Wahannakahu bitamrah, dan mentahniknya dengan kurma. Nah ini ya, anak Abu Musa, anak Abu Tolha, ya. Oh, nanti ada satu lagi hadis tentang tahnik, itu menunjukkan berarti boleh, silakan, meski jangan disebutkan wajib sunnah muakkadah, yang tidak mengamalkannya berarti membenci sunnah, bukan umat Nabi, enggak ya. Itu berlaku untuk sunnah-sunnah yang sangat ditekankan. Kalau ini Nabi tidak menganjurkan, tapi boleh dianjurkan untuk diamalkan ya. Maksud saya tidak menganjurkan itu tidak memerintah, tidak pernah bersabda kalau nanti anak lahir tahnik dulu, enggak pernah ada kata-kata begitu. Kemudian menamai dengan Al-Mundhir, arti Al-Mundhir itu yang memberi peringatan. Dari Sahal bin Sa'ad, saya semalam cek ini terjemah ya, ngaco ya terjemahnya, saya tidak akan. Jadi Bapak tolong fokus dengan terjemah. Utiya bil Mundhir bin Abi Usaidin radhiyallahu anhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina wulida. Sa'al bin Sa'ad menjelaskan Al-Mundhir bin Abi Usaid dulu ketika dia pertama kali dilahirkan dibawa ke Rasulullah, dan belum dinamai Al-Mundhir. Ini menceritakan fawada'un Nabi sallallahu alaihi wasallam ala fakhidhihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan di pahanya, di lahunku Nabi. Wa Abu Usaidin jalisun, dan Abu Usaid bapaknya duduk. Bukan falahiya ini, faluhiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syai'in baina yadayhi. Faluhiya itu lalu Nabi tersibukkan. Dari lahun itu kan hiburan yang memalingkan perhatian ya. Lalu Nabi terpalingkan perhatiannya dengan sesuatu yang sedang ada di hadapan beliau. Atuh malum presiden loba uruskeun meureun nana tangan surat, teu meureun mariksaan WhatsApp ya, WhatsApp urung ya. Nah, melihat Nabi sedang sibuk, jadi mungkin Nabi nolak kumahanya, maka Nabi terima bayi itu, tapi Nabi sedang melakukan sesuatu yang menyibukkan beliau. Fa amara Abu Usaidin bibni. Lalu Abu Usaid meminta kepada yang di dekat Nabi, bawa saja itu bayinya ke sini. Nabi kersibuk cenah. Fahtumila, lalu diambil min ala fakhidhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari paha Rasulullah, dan Rasul tidak menyadarinya karena sedang sibuk. Fa'aqlabu, lalu dibawa pulang ya. Fastafaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah agak lama baru Rasulullah ngeh, istafaqa itu sadar, ngeh. Faqala, Nabi lalu bertanya, aina sobi, cara mana orok tadi yang dilahun ya. Faqala Abu Sa'id, kata bapaknya, qala benahu ya Rasul, udah dibawa pulang Rasul. Masmu, siapa namanya? Nah ini Nabi paham, dibawa ke Nabi itu minta nama. Nah akhirnya cara ranggihnya naralepon. Ustaz nyungkeun Nabi can lahir budak lagi. Ustaz nyungkeun Nabi bari ngapulsaan teu ngotaan. Lalu kemudian Nabi tanya, siapa namanya? Fulan ya Rasulullah. Fulan wahai Rasulullah, enggak disebutkan. Qala la, bukan, walakin ismuhul Mundhir, namanya Al-Mundhir. Nabi memberi nama dia Al-Mundhir. Jadi bisi bapaknya dek menamai anak atau cucu Mundhir. Nah itu nama yang dipilih oleh Nabi ya. Fasammau yauma idzin Al-Mundhir. Lalu Nabi menamainya pada itu Al-Mundhir. Dalam riwayat lain dijelaskan kenapa Nabi menamai Al-Mundhir, agar sama dengan paman anak itu. Karena saudara sepupu dari Abu Usaid
namanya Al-Mundhir, ya. Dia yang gugur di sumur Maunah itu, yang kemudian dikubur di sumur Maunah, yang 70 orang. Al-Qurra itu pemimpinnya Al-Mundhir. Ya, saya pernah tulis, ada di website. Qurra di zaman Nabi SAW itu adalah anak-anak muda yang setiap malam mereka berkumpul tadarus, saling menyetolkan hafalan Quran, mengkaji Al-Quran, lalu sholat malam di satu tempat base camp yang bukan masjid. Kata Anas bin Malik, karena salah satunya kan pamannya, ya, haram, ya, pamannya haram. Kata Anas bin Malik, orang yang di rumah mengira mereka masih di masjid, orang yang di masjid mengira mereka sudah pulang ke rumah, padahal nggak berkumpul di base camp. Ya, menang di kobong 70 orang, ya, borak ayeuna mah di kobong teh non mabar. Nah, iman teu, ya. Nah, siang harinya mereka mencari kayu bakar. Buat apa? Buat dibelikan makanan untuk dibagikan ke fakir miskin. Atau mereka sebagiannya mencari air untuk disediakan di masjid buat keperluan orang-orang di masjid atau tetangga sekitar. Betapa mulianya, saking mulianya, saking istimewanya disebut qurra. Bukan berarti ada qurra, tidak ada qurra lain selain mereka, enggak. Semuanya juga sahabat, mayoritas qurra. Qurra itu orang-orang penghafal Quran. Qori itu penghafal Quran, lain al-hafid. Al-hafid penghafal hadis. Ya, di orang mah karek 30 juz hafid. Ya, padahal al-hafid itu hafal 9 kitab hadis jeung rawina. Kalau orang yang baru hafal Quran namanya di hadis qori. Ya, di hadis yang digusurkan rakaatnya gininya karena dia ingin menjadi qori. Disebut sebagai penghafal Quran. Doraka itu. Nah, itu banyak sahabat itu qori. Cuma nah ini keistimewaannya karena mereka anak-anak muda yang masih bujangan. Mereka berkumpul 70 orang. Nah, ketika Nabi diminta oleh satu kaum, ya, Nabi mengirimkan 70 orang ini, pemimpinnya itu Al-Mundhir, yang kemudian mereka dibantai di tengah jalan. Jadi penipu, ya, sampai Nabi kemudian mengejar kaum yang membunuhnya. Dan Nabi pun membantai dengan cara yang sama, ya. Yang 70 orang ini kemudian dimasukkan ke sumur Maunah sehingga lubang buaya lah, ya. Nabi sampai kunut selama 1 bulan dan terlihat selama 1 bulan Nabi nggak terlihat ceria, sedih we. Sok kurangnya mun gitunya. Naudzubillah min dzalik. Para penghafal Quran ada yang membunuh jangan 70, 1 orang pun wah ngamuk ban payan, ya. Nah, ini saking Nabi sayangnya dengan Al-Mundhir yang pemimpin Al-Qurra yang wafat dibantai di sumur Maunah, ya, maka Nabi pun udah, ini namanya saja Al-Mundhir agar solih seperti pamannya yang sudah gugur syahid. Nah, jadi boleh menamai anak dengan seseorang yang sudah meninggal agar sama akhlaknya. Saya di Pajagalan absen jadi sirinya Sidik Amin. Persis kan Sidik Amin gitu. Kamu pernah ketemu? Enggak, cendamberan letik kene, ya. Misalnya Sidik kan wafat tahun 2009. Anak-anak yang sekarang kan muallimin itu kelahiran 2006, ya, muallimin kelas 1 sekarang 2005 Sidik Amin. Oh, jadi boleh dinamai dengan nama persis, ya, seperti itu. Atau ada juga yang menamai dengan nama saya, ya, Nasruddin. Saya juga baru ya. Nah, cet teh ngaranan make ngaran anak nya cenah ngarah juga ustad we. Atau ada yang namanya persis nama kakak saya Nasrullah Sidik, ya. Saya kasih tahu ke kakak saya, adik sepupu mungkin putra paman saya di Garut. Nah, cute ngaranna Nasrullah Sidik, ngarah juga Sidik ti leutik pinter. Jadi boleh, ya, menamai dengan nama orang-orang solih seperti yang ada di hadis ini.
Aku lo qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.